Minggu 9 September tahun 2019, Ria, seorang ibu rumah tangga yang tinggal tidak jauh dari rumah orang tuanya, saat itu memerintahkan atau menyuruh anaknya yang bernama Mahesa untuk membangunkan Ponijan, kakek dari Mahesa. Kebetulan Mahesa dari semalam tidur di rumah kakeknya, sedangkan Ria di pagi itu sekitar pukul 7 udah siap-siap mau berangkat berdagang dari rumahnya sendiri. Si Mahesa yang dengar perintah ibunya langsung menuju ke kamar Ponijan. Tapi Mahesa tiba-tiba dibuat kaget saat membangunkan kakeknya, sebab Mahesa melihat kondisi kepala kakeknya sudah mengeluarkan cairan merah, serta hidung kakeknya juga mengeluarkan cairan merah. Mahesa langsung lari ngabarin ibunya yang tinggal gak jauh dari rumah orang tuanya. Ria pun kaget setelah dikabari oleh anaknya. Tanpa aba-aba, Ria juga langsung lari melihat kondisi ayahnya. Setelah dilihat ternyata benar, Ponijan sudah meninggal dunia dengan kondisi terdapat luka berat di area kepala. Ria berteriak-teriak meminta pertolongan tetangga. Bonaah, tetangga Ria yang langsung melaporkan kejadian ini kepada Pak RT. Dan dari Pak RT berlanjut melaporkan kejadian ini kepada polisi. Desa Nolokerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Pagi itu mendadak heboh dengan kejadian ini. Beberapa saat kemudian polisi datang dan melakukan olah TKP. Ada barang bukti berupa kayu balok yang ditemukan polisi di belakang pintu masuk rumah korban. Barang bukti tersebut ditemukan tepat di belakang rumah korban. Polisi menduga kayu balok itu yang digunakan pelaku dalam kasus ini. Tapi siapa pelakunya? Masih tanda tanya besar waktu itu. Kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara barang bukti kayu balok diamankan oleh polisi. Tidak lama setelah kejadian ini, masih di hari yang sama, Polsek Kaliwungu kedatangan seorang pria dengan didampingi saudaranya. Pria itu menyerahkan diri dan mengakui telah melakukan pembunuhan. Dia adalah Wahono, usia 32 tahun. Ia mengaku menantu dari Ponijan. Kepada polisi, Wahono bercerita awal mula pembunuhan ini. Wahono dan Ria merupakan pasangan suami dan istri yang tinggal di desa Nolokerto. Awal membangun bahtera rumah tangga, tidak ada istilah pertengkaran yang membuat rumah tangga mereka hancur. Justru semua berjalan baik, sampai dikaruniai anak pun mereka tetap akur-akur saja. Ria dikenal sebagai istri yang penurut kepada suami. Begitu juga dengan Wahono yang gak akan pernah neko-neko atau main tangan ke istrinya. Hal ini membuat Ponijan, ayah dari Ria, merasa tidak salah pilih menantu. Suatu hari di tahun 2019, Ria membuka usaha warung kopi di lokasi galian C yang ada di daerah Kaliwungu. Awal-awal usaha warung ini sepi pembeli, kopi pun tidak ada yang membeli. Ria selalu berpakaian sopan, vibes-nya pun positif di mata tetangga sekitar. Namun entah kenapa berjalannya waktu, Ria justru merubah cara berpakaiannya ketika dia sedang berdagang. Ria mulai berpakaian yang tidak sopan, rok mini menjadi pilihan. Otomatis pembeli berdatangan karena strategi itu. Namun sisi negatifnya adalah Ria sampai-sampai jadi bahan omongan tetangga kiri dan kanan. Omongan tetangga mengenai cara berpakaian Ria saat berdagang mulai terdengar di telinga Wahono. Sebagai suami yang baik, Wahono menegur istrinya untuk tidak usah lagi berpakaian seperti itu. Menurut Wahono, berpakaian seperti itu justru tidak sopan. Wahono tidak tinggal diam dengan cara istrinya berdagang dengan menggunakan rok mini. Bahkan beberapa rok mini yang dibeli Ria sudah disimpan oleh Wahono. Tapi ya gitu, Ria tetap membeli rok mini lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya. Nah, masalah rok mini belum selesai. Wahono sudah dibikin geleng-geleng kepala lagi sebab suatu hari petugas bank ternama mendatangi rumah mereka. Si petugas bank itu menagih hutang yang dipinjam oleh Ria sejumlah 5 juta. Ria meminjam dana itu tanpa sepengetahuan suaminya. Udah masalah rok mini belum kelar, ini datang lagi masalah pinjaman dana yang bikin shock. Dari permasalahan ini, Wahono dan Ria sering bertengkar hebat. Bahkan Ponijan yang dekat dengan rumah menantunya sampai mendengar pertengkaran itu, tapi belum tahu apa penyebabnya. Sampai mereka juga sempat pisah ranjang. Ria kembali ke rumah orang tuanya, dan kepada orang tuanya,
Ria mengaku ke ayahnya kalau ia juga mendapatkan tindakan kasar yang dilakukan oleh suaminya. Beberapa waktu kemudian Ria kembali ke rumah. Hubungan Pak Sutri ini mulai membaik. Namun sebenarnya puncaknya tuh di sini. Sabtu 8 September tahun 2019. Malam itu Mahesa minta dianterin tidur di rumah kakeknya. Kemudian Wahono mengantarkan Mahesa ke rumah mertuanya itu. Sesampainya di rumah mertuanya, Wahono dapat saran yang bikin jelek masuk ke hatinya. Saran dari Ponijan seperti ini. Kalau kamu nggak bisa membina rumah tangga, lebih baik kamu ceraikan saja anak saya. Kata Ria, kamu itu sering kasar ke anak saya. Wahono yang menyikapi saran itu dengan rasa tersinggung dan rasa sakit hati. Kemudian Wahono pulang ke rumah meninggalkan Mahesa di rumah kakeknya. Malam sebelum tidur, Wahono gelisah. Ia kena mental dengan ucapan mertuanya. Tapi ia juga sakit hati atas ucapan itu. Di sisi lain, Ria memang akhir-akhir ini berubah, tapi ia juga masih mencintai istrinya dan gak akan mau pisah. Menurut Wahono, mertuanya itu terlalu ikut campur, sampai-sampai ucapan mertuanya itu benar-benar bikin Wahono tidak bisa tidur. Sampai tepat pukul 5 subuh, Wahono mendatangi rumah mertuanya lagi. Tapi kali ini, Wahono masuk dari pintu belakang rumah yang memang tidak pernah dikunci. Sebelum masuk, ia mengambil balok kayu yang ada di belakang rumah mertuanya. Dengan perlahan, ia masuk ke kamar mertuanya, lalu menghempaskan balok kayu tersebut tepat di area kepala Ponijan dengan 3 kali pukulan, sehingga membuat luka parah di bagian kepala mertuanya itu. Karena merasa takut, Wahono langsung kabur melalui pintu yang sama dengan meninggalkan kayu balok di belakang rumah. Kemudian, Wahono langsung pulang ke rumah orang tuanya yang tidak jauh dari lokasi kejadian tanpa menggunakan alas kaki. Kemudian di pagi harinya sekitar jam 7 pagi, orang yang pertama kali menemukan Ponijan adalah cucunya sendiri. Setelah sebelumnya Mahesa diperintahkan oleh ibunya untuk membangunkan kakeknya. Dan desa Nolokerto saat itu mendadak heboh dengan Ponijan usia 57 tahun yang meninggal dunia dengan tidak wajar karena dihabisi menantunya sendiri. Sementara Wahono juga sudah bercerita panjang lebar ke orang tuanya tentang apa yang sudah ia lakukan ke mertuanya. Lalu dengan didampingi kakaknya, ia menyerahkan diri ke Polsek Kalibungu saat itu. Dan kasus ini telah terjawab siapa dalang di balik pembunuhan Ponijan. Di mata para tetangga, Ponijan merupakan tetangga yang baik dan juga memperhatikan terhadap keluarganya. Tak heran banyak tetangga yang merasa kehilangan atas kepergian Ponijan di tangan menantunya sendiri. Kekeluargaan kan orang tua saya nggak menerima kalau saya dipukulin sama suami saya terus. Masa kayak parang terus dulu Pak. Tetap orang tua saya kan nggak mau kayak gitu, pukulin terus. Tapi soal ibu nggak pernah cerita ya? Enggak. Ya. Tapi sama ibu kan itu lewat kasar berarti ya? Iya Pak. Lewatnya? Lewat langsung nih belakang. Ngambil kayu dulu apa enggak? Lorong itu. Kayunya apa alatnya? Kayu. Nah, kayu ini di kayu. Kita masih di situ, Pak. Oh, di situ. Jadi sebelum masuk ambil kayu dulu? Terus baru di lorong masuk. Ke kamar. Yang belakang nggak pernah dikunci. Iya. Apa? Langsung dorong aja. Langsung ke kamar? Langsung ke kamar itu. Saya pukul saya ketakutan. Kamis 26 September tahun 2019, rekonstruksi atas kasus ini digelar di TKP. Ada beberapa adegan yang diperagakan oleh pelaku, termasuk saat-saat pelaku memukulkan kayu balok ke arah kepala korban sebanyak 3 kali. Semua ini sebenarnya buntut dari rasa sakit hati pelaku yang diminta untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya oleh mertuanya sendiri. Padahal, pelaku mengakui masih sangat mencintai istrinya, meskipun istrinya telah melakukan hal-hal yang dianggapnya sebagai kesalahan, seperti selalu memakai rok mini saat berdagang dan berhutang tanpa sepengetahuan dirinya. Menurut pelaku, sang mertua ini terlalu ikut campur urusan rumah tangganya tanpa tahu permasalahan yang sebenarnya terjadi di dalamnya, sehingga terjadilah kejadian ini. Kasus ini akhirnya sampai pada tahap sidang putusan. Kala itu sidang putusan digelar di Pengadilan Negeri Kendal pada Kamis 6 Februari tahun 2020 yang diketuai oleh Hakim Poppy Juliani, menyatakan terdakwa Wahono alias Peleng
terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, terdakwa Wahono alias Peleng divonis penjara selama 20 tahun. Cerita ini pun selesai, teman-teman. Dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana sebuah konflik yang awalnya hanya terjadi di dalam rumah tangga perlahan berubah menjadi tragedi yang merenggut nyawa. Perbedaan pendapat, rasa sakit hati, hingga emosi yang tidak mampu dikendalikan akhirnya membawa semua pada penyesalan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Apapun masalah yang sedang dihadapi, kekerasan bukanlah jawaban atas semua itu. Kini satu keluarga kehilangan sosok ayah, seorang anak kehilangan kakeknya, dan seorang suami harus menghabiskan waktu yang panjang di balik jeruji besi. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa semua ketika emosi mulai menguasai pikiran, keputusan yang bisa diambil seringkali menjadi keputusan yang paling disesali. Ambil sisi positifnya dari cerita ini dan buang sisi negatifnya dari kisah ini. Akhir kata, saya Mas Kepo mengakhiri kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.